Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfalana indal karim. Ya ayyuhal wawtu sallallahu alaika rabbini bi idillah wa anzur ilayya sayyidi bin adhurah musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat ke-18 sampai ke-20. Sebelum kita masuk ke kajian ayatnya, terlebih dahulu ingin kami sampaikan tentang asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam An-Naisaburi di halaman ke-54 di sana diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, ada dua orang uskup dari negeri Syam datang menemui beliau. Ketika mereka memasuki kota Madinah, salah satu dari orang itu berkata bahwa kota Madinah sangat mirip dengan kota seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Lalu setelah mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengenali Rasulullah dengan sifat-sifat yang beliau miliki. Lalu mereka berdua bertanya, apakah kamu Muhammad? Rasul pun menjawab benar. Mereka pun bertanya lagi, dan apakah kamu juga Ahmad? Rasulullah menjawab benar. Lalu Rasulullah pun berkata kepada mereka, bertanyalah kepadaku. Lalu mereka berdua berkata, beritahukan kepada kami tentang syahadah yang paling agung yang ada dalam kitab Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illahu ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu bayana li khalqihi bidalaili wal ayati annahu la ilaha illa ma'buda fil wujudi bihaqqin illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Artinya Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan dengan ayat-ayat bahwasanya dalam kenyataannya tidak ada yang disembah dengan benar selain Dia. Jadi di dunia ini mungkin banyak yang disembah, tapi dalam kenyataannya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Wa syahida bidzalika al-malaikah bil iqrari wa ulul ilmi minal anbiya'i wal mu'minina bil i'tiqadi wal lafti. Dan bersaksi pula atas yang demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Cara para malaikat bersaksi adalah dengan ikrar atau dengan pengakuan. Sedangkan cara bersaksi orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi dan orang-orang yang beriman adalah dengan i'tiqad dan lafaz. Artinya dengan meyakini betul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan melafalkannya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Pemirsa, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Selanjutnya, qaiman bitadbiri masnuatihi wa nasbuhu alal hali wal amilu fiha ma'nal jumlah ay tafarruda bil qisti bil adli. Allah zat yang maha mengatur sendiri ciptaannya dengan seadil-adilnya. Lafaz qaiman dibaca nasab adalah disebabkan kedudukannya sebagai hal. Sedangkan yang menjadi amilnya adalah makna jumlah, yakni makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kararahu ta'kidan. Lafaz la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah diulangi lagi untuk memperkokoh perkataan sebelumnya. Jadi taukid atau penguat kalimat. Al-Azizu fi mulkihi, yang maha perkasa dalam kerajaannya. Al-Hakimu fi sunaihi, lagi maha bijaksana dalam penciptaannya. Innad dina al-mardiyya indallahi wal Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah agama Islam.
Ai syar'u wal mab'utsu bir rusul al mabniyu 'ala tauhid, yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibangun atas dasar ketauhidan. Wa fi qira'atin bi fathi anna badalun min annahu ila akhirih. Badal istimalin. Menurut satu qiraat dibaca anna sebagai badal dari innahu dan seterusnya, yakni badal istimal. Jadi lafaz innad dina indallahil Islam itu sebagian qiraat ada yang membaca dengan annad dina, menjadi badal istimal. Wa makhtalafal ladzina utul kitab ayal al yahudu wan nasara fid dini bi an wahada ba'dun wa kafara ba'd illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bit tauhid. Dan tidaklah orang-orang yang diberi kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih dalam agama, di mana sebagian mereka bertauhid dan sebagian yang lainnya kafir, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu tentang tauhid. Bagian minal kafirina bainahum, perselisihan itu disebabkan kedengkian dari orang-orang kafir di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab ail mujazati lahu. Dan barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungannya, maksudnya sangat cepat pembalasannya. Fa in hajjuka khosamakal kufaru ya Muhammad fid dini. Jika mereka menyanggah kamu hai Muhammad, maksudnya jika orang-orang kafir itu melakukan bantahan terhadapmu dalam soal agama, fakun lahum, maka katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, kuserahkan wajahku kepada Allah. Angqadtu lahu, artinya aku tunduk dan patuh kepadanya. Ana wa man tabani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa khosal wajhu bi dzikri li syarafihi fa ghairuhu aula. Di sini wajah disebutkan secara khusus karena kedudukannya yang mulia. Maka anggota yang lainnya tentu lebih layak untuk berserah diri. Kalau dalam ilmu balaghah ini disebut dengan majaz mursal, ya, yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebutkan wajah tapi yang dimaksud adalah semuanya, yakni seluruh jiwa raganya. Jadi maksudnya bila mana orang-orang kafir itu setelah diberi penjelasan tentang Islam berikut dalil-dalilnya dan bukti yang jelas tentang kebenarannya, namun ternyata mereka masih mengemukakan bantahan terhadap ajaran Islam, maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya berserah diri kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikutinya. Jawaban demikian adalah untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak berfaedah, karena bukti-bukti kekeliruan mereka sudah jelas. Wa qulil ladzina utul kitab al yahudi wan nasara wal ummiyina musyrikil arab. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta orang-orang yang buta huruf, yaitu orang-orang musyrik Arab. Yang dimaksud buta huruf di sini adalah orang-orang yang sebelumnya belum mendapatkan kitab suci. Aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam? Ai aslimu, maksudnya masuk Islamlah kamu. Fa in aslamu faqad ihtadaw minad dhalal. Maka jika mereka masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Wa in tawallaw 'anil islami fa inna ma 'alaikal balagh ay tablighu lirisalah. Dan jika mereka berpaling dari agama Islam, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadamu. Wallahu basyirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Fayujazihim bi amalihim, maka diberinya balasan atas amal perbuatan mereka. Wa hadza qabla amri bil qitali. Ayat ini turun sebelum adanya perintah untuk berperang. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari sini jelas bahwa target utama dari dakwah itu adalah tersampaikannya risalah kepada orang yang kita dakwai. Adapun perihal apakah mereka menerima atau tidak, itu tidaklah menjadi ranah kita, karena mereka menerima atau tidak itu masuk ke ranah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi dakwah kita itu yang penting adalah tersampaikannya risalah. Maka tidak perlu menjadi susah hati kita jika kita telah menyampaikan suatu risalah akan tetapi ditolak atau bahkan mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang kita dakwai.
Amin bersama dengan Allah, sekian kajian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan betul-betul disertai dengan taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala, disertai tarbiyah dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qudus maratawaan, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini betul-betul mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'una lahum rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasyatan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu wa ta'ala bihamdillahi radhiyallahu an anna wal barak wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.